terorganisir dengan teratur dan tertib. Oke, terima kasih Bu Arianti ya. Jadi supaya terorganisir dengan baik proses kegiatan pembelajaran, oleh karena itu kita buat rencananya gitu ya. Kalau sekarang istilahnya modul ajarnya kita buat. Nah, jadi modul ajar itu nanti akan memberikan gambaran kepada kita apa yang harus kita lakukan di dalam kelas gitu ya, dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran itu hendaknya tergambar di dalam modul ajar, Bapak Ibu ya. Jadi kita sekarang fokusnya istilahnya ke modul ajar gitu ya. Nah, dulu Bapak Ibu gambarannya RPP. Nah, itulah gambarannya gitu ya. Nah, sekarang jadi modul ajar itu nanti memberikan gambaran terkait langkah-langkah pembelajaran yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran ya. Nah, tadi kalau modul ajar itu secara definisi Bapak Ibu ya adalah sejumlah alat atau sarana, media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik Bapak Ibu ya. Jadi ketika Bapak Ibu membuat modul ajar, nah ini ya, jadi alat ini bisa memberikan gambaran terkait kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan menarik gitu ya. Nah ini Bapak Ibu ya. Kemudian modul ajar ini merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasaran dan profil pelajar rahmatan lil alamin ya, kalau untuk yang Kemenag. Nah, jadi Bapak Ibu, implementasi dari ATP yang kemarin kita kembangkan ya, kita kemarin sudah menyusun TP, kemudian ATP. Nah, implementasinya ini akan dideskripsikan atau digambarkan oleh Bapak Ibu dalam modul ajar ya, perkembangan jangka panjang. Jadi nanti Bapak Ibu modul ajar ini berbasis fase ya, sesuai dengan fase yang diampu oleh Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu ada yang di fase A, fase B, fase C ya. Fase A nanti jenjangnya di kelas berapa. Nah, itu juga berpengaruh terhadap nanti modul ajar atau isi modul ajar yang Bapak Ibu kembangkan. Kemudian yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu juga bahwa perlu dipahami bahwa konsep mengenai modul ajar ini agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna ya. Sehingga ketika di dalam kegiatan pembelajaran Bapak Ibu punya suatu acuan gitu ya, acuan langkah pembelajaran seperti apa yang nanti akan Bapak Ibu lakukan ini sesuai dengan langkah-langkah yang ada di dalam modul ajar ya. Oke. Nah, kemudian di sini komponen. Nah, ini kalau yang lama ini saya karena buat PPT-nya kemarin Bapak Ibu ya, mohon maaf informasinya baru tadi pagi diarahkan ke modul ajar semua. Jadi saya memodifnya 2 RPP dengan modul ajar gitu. Nah, di sini komponen RPP itu tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Arianti ya, ada identitas, ada tujuan pembelajaran, ada langkah-langkah dan asesmen ya. Itu secara garis besar yang ada di dalam RPP. Nah, kalau komponen yang ada di dalam modul ajar ya, selain identitas, jadi komponen utamanya ada tujuan pembelajaran. Selain tadi identitas di atas ya Bapak Ibu, ada identitas, jangan lupa itu mesti muncul di dalam modul ajar ya. Ada identitas, kemudian tujuan pembelajaran, langkah-langkah atau kegiatan pembelajaran, asesmen awal pembelajaran beserta instrumennya dan penilaian ya. Harapannya supaya Bapak Ibu tidak banyak bekerja, kemarin saya sudah menyarankan Bapak Ibu mesti mencoba komitmen dari awal ya. Saya mau ngambil fase apa, jenjangnya, kemudian materi apa yang dipilih, sehingga ketika Bapak Ibu hari ini menyusun modul ajar, perintilannya sudah Bapak Ibu kerjakan gitu ya, TP-nya sudah materinya sudah Bapak Ibu bayangkan, dari kemarin sudah Bapak Ibu menyusun TP berdasarkan materi yang dipilih ya. Kemudian kemarin Bapak Ibu sudah menyusun asesmen awal, relevan tidak dengan TP yang awalnya Bapak Ibu buat ya. Jawabannya ada di benak Bapak Ibu masing-masing. Kemudian
kemarin kita juga menyusun penilaian. Nah, ketika Bapak Ibu kemarin sudah istiqomah, ya istiqomah dengan TP yang dari awal Bapak Ibu buat, insya Allah hari ini itu Bapak Ibu tinggal menyusun kegiatan intinya, betul tidak? Ya, jadi tinggal menyusun ini gitu. Artinya perintilannya, kalau ketika Bapak Ibu mau membuat bala-bala ya, kalau di Riau ada bala-bala Bapak Ibu? Bakwan Bu di sini. Oh ya, oke, ada bakwan. Nah, ketika Bapak Ibu membuat bakwan, dari awal saya sudah menginstruksikan Bapak Ibu tolong siapkan terigu ya. Kemudian Bapak Ibu siapkan udangnya, Bapak Ibu siapkan perasanya, Bapak Ibu siapkan air ya. Nah, Bapak Ibu dengan masa atau takaran yang sudah ditentukan dari awal. Ketika Bapak Ibu sudah menyiapkan itu dari awal, hari ini tinggal Bapak Ibu membuat apa yang harus dituangkan terlebih dahulu, berapa lama Bapak Ibu mengaduk terigu dengan air itu, ya, kemudian diuleninya berapa lama sampai jadi bakwan gitu, ya. Nah, idealnya begitu Bapak Ibu ya, lokakarya kita ini gitu. Akan tetapi ketika misalnya saya mau pindah ke fase mana, ya silahkan gitu. Hanya Bapak Ibu itu menyusun instrumennya dari awal begitu ya. Nah, itu. Jadi saya mengingatkan lagi kembali kepada Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu akan mengikuti PPL Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu ingat, bisa tidak nanti modul ini digunakan Bapak Ibu untuk PPL nanti. Sehingga ketika nanti Bapak Ibu PPL itu sudah ada modulnya, sudah ada bahan ajarnya, sudah ada LKPD-nya, sudah ada instrumen awalnya, sudah ada penilaiannya, kognitif, sikap, psikomotornya sudah ada. Gitu ya. Kalaupun misalnya saya mau merubah materi, silahkan, nggak apa-apa. Yang penting acuan untuk melengkapi administrasi dalam modul itu sudah ada gitu ya. Nah gitu. Nah makanya dari sekarang silahkan Bapak Ibu, ini kira-kira nanti PPL itu bulan apa, materinya mengenai apa, nah itu yang Bapak Ibu buat ya, supaya nanti tidak istilahnya tidak banyak bekerja dua kali gitu ya, menyusun lagi LKPD, menyusun lagi asesmen awal, menyusun lagi instrumen, menyusun lagi modul gitu ya, modul ajar. Nah, gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti komponen di modul ya, di modul ajar itu, kalau kemarin itu materi ajar ya, materi ajar yang Bapak Ibu buat, yang apa mengapa, nah nanti itu materi ajarnya itu disesuaikan. Jadi konsepnya konseptual. Nah, yang kemarin apa itu jadi apa ya? Konseptual itu jadi mengapa. Kalau kemarin mengapa itu konseptual, bagaimana itu prosedural Bapak Ibu ya. Kemudian yang terakhir itu jadi metakognitif. Nah, itu sesuai dengan di modul. Jadi nanti saya berikan contohnya Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah buat, tinggal istilahnya nanti ada yang diubah ya, susunan yang ada di dalam materi ajar. Materi ajar yang kemarin sudah Bapak Ibu kerjakan. Kalau di LKPD sudah bagus Bapak Ibu. Nah, nanti LKPD yang sudah Bapak Ibu buat, kalau materinya sama, nanti model pembelajarannya tinggal Bapak Ibu masukkan ke dalam langkah-langkah kegiatan inti di dalam modul gitu ya. Nah, itu. Jadi nanti tujuan TP-nya Bapak Ibu sudah punya, langkah-langkah pembelajarannya lihat di LKPD ya. LKPD kemarin Bapak Ibu sudah masuk ke PBL. Nah, yang disarankan oleh panitia PBL atau PJBL. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan dua model, kalau tidak PBL, PJBL gitu ya. Kemarin kita sudah diarahkan ke PBL. Nah, jadi nanti langkah-langkah kegiatan intinya itu PBL saja, supaya Bapak Ibu sudah tergambar dalam kegiatan inti gitu ya. Oke, kemudian asesmen awal
beserta instrumennya Bapak Ibu sudah punya kan ya kemarin asesmen awalnya. Nah, nanti tinggal diterapkan di PPL ya. Kemudian penilaian sudah ada ya, penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, oke, ini sudah tadi ya. Nah, di sini Bapak Ibu tahapan perencanaan pembelajaran dan asesmen intrakurikuler ya. Ini yang dibuat di dalam modul Bapak Ibu ya. Kemarin CP itu sudah Bapak Ibu analisis, kemudian pelaksanaan asesmen diagnostik sudah dilakukan ya. Ini adalah asesmen awal Bapak Ibu yang istilahnya asesmen diagnostik itu ya. Kemudian mengembangkan modul ajar. Nah, hari ini kita akan buat. Kemudian penyesuaian pembelajaran dengan tahap capaian pembelajaran dan karakteristik peserta didik. Kemudian ini ya, perencanaan, pelaksanaan, dan pengolahan asesmen formatif dan sumatif. Kemarin sudah dibuat. Pengolahannya juga sudah dicoba dibuat, kemudian pelaporan kemajuan juga kemarin sudah Bapak Ibu buat, evaluasi pembelajaran dan asesmen juga sudah ada ya. Nah, apa sih yang menjadi pembeda antara RPP dengan modul ajar Bapak Ibu ya, dari aspek komponennya. Nah, komponennya tujuan pembelajaran ini sama ya, jadi salah satu dari tujuan dalam alur tujuan pembelajaran. Kemudian langkah-langkah kegiatannya juga sama ya, langkah-langkah kegiatan pembelajaran itu mengikuti model pembelajaran yang Bapak Ibu pilih ya. Berarti langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini ada di mana Bapak Ibu? Ada di kegiatan inti. Ada di kegiatan inti ya. Langkah-langkahnya mengikuti apa di sini? Tahapan langkah-langkah pembelajarannya. Mengikuti model yang dipilih. Mengikuti model yang dipilih. Model yang disarankan apa yang nanti bisa Bapak Ibu gunakan? PBL ataupun PJBL. PBL atau PJBL ya, itu. Oke, yang berikutnya di sini biasanya satu atau lebih. Jadi langkah-langkah pembelajaran ini untuk RPP ya bisa 1 atau 2 pertemuan gitu ya biasanya Bapak Ibu. Nah, kalau di modul Bapak Ibu biasanya untuk 1 TP. Jadi modul ajar ini dibuat untuk 1 TP atau lebih pertemuan. Nah, ini ya. Jadi 1 TP itu dicapai dalam 1 atau lebih pertemuan. Jadi 1 TP bisa untuk 1 pertemuan atau 2 pertemuan gitu ya, seperti itu. Jadi ini capaiannya untuk 1 TP Bapak Ibu ya. Jadi 1 TP untuk 1 modul atau lebih ya ini ya. Jadi bisa 1 pertemuan atau 2 pertemuan 1 TP itu. Nah, kalau di RPP itu ada asesmen pembelajaran, rencana asesmen untuk di awal pembelajaran, di akhir pembelajaran untuk mengecek ketercapaian. Jadi dulu ada istilahnya pre-test atau post-test Bapak Ibu ya. Nah, di modul ajar itu ada rencana asesmen awal ya, dan instrumennya, ada juga rencana asesmen akhir ya, untuk mengecek ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi sebetulnya untuk modul ajar juga sama ya. Jadi ada asesmen awal dan asesmen akhir. Kalau dulu istilahnya pretest, post-test gitu ya Bapak Ibu. Nah, sekarang asesmen awal, asesmen akhir. Kemudian media pembelajaran yang digunakan, misalnya bahan bacaan, lembar kegiatan, video, tautan situs web yang perlu dipelajari peserta didik. Nah, ini biasanya dilampirkan. Jadi di akhir Bapak Ibu ya. Nah, kemudian prinsip-prinsip dalam mengembangkan modul ajar dalam kurikulum merdeka. Yang pertama Bapak Ibu, modul itu harus efisien ya, dilakukan dengan tepat dan tidak banyak waktu, terutama dalam menyusun. Kemudian efektif, kemudian berorientasi pada peserta didik ya, ini intinya ya. Jadi berorientasi kepada peserta didik. Kemudian di dalam Permendikbud nomor 22 tahun 2016 ini 13 komponen yang ada dalam RPP. Nah, itu. Nah, sekarang kalau di dalam modul ajar, langkah-langkah pembelajarannya itu mengembangkan konsep 4C Bapak Ibu.
Ya, masih ingat konsep 4C Bapak Ibu? 1. Critical thinking. Critical thinking. 2. Creativity. Creativity. 3. Collaboration. Collaboration. 4. Communication. Communication. Nah ini ya. Jadi 4C inilah yang nanti akan kita kembangkan di dalam kegiatan inti dalam langkah-langkah pembelajaran yang ada di dalam modul ya. Oke. Nah, Ibu. Nah, kalau di dalam modul juga sama Bapak Ibu ya. Jadi panduannya di tujuan pembelajaran, kalau ini masuknya ke KKTP Bapak Ibu ya. Di KKTP ini kegiatan inti dan kegiatan pembelajaran pada kurikulum Merdeka menekankan ini tadi ya, konsep 4C, kemudian tujuannya panduannya adalah ABCD. Nah, ini tadi yang komponen 4C Bapak Ibu ya. Jadi critical thinking itu adalah kegiatan pembelajaran yang diharapkan siswa bisa merangsang kemampuan dalam berpikir kritis. Jadi tidak hanya sekedar menghafal dan melakukan kegiatan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, artinya bahwa kemampuan berpikir kritis peserta didik itu mesti dikembangkan. Kapan dikembangkannya? Yaitu ketika melakukan proses kegiatan pembelajaran. Gitu ya. Jadi biasanya misalnya ketika Bapak Ibu di awal misalnya tahapnya kemarin apa yang Bapak Ibu gunakan model apa di LKPD? Yang kemarin sudah dibuat? PBL ya. Tahap awal PBL itu apa? Orientasi masalah. Orientasi masalah. Apa yang Ibu sajikan sehingga nanti siswa itu bisa berpikir kritis, bisa memancing keterampilan berpikir kritis siswa. Apa yang Bapak Ibu sajikan? Masalah. Video. Masalahnya bisa disajikan dalam bentuk video, apalagi selain video? Gambar. Bisa gambar, betul Pak Afrijan, apalagi? Video, gambar, apalagi? Teks. Teks yang menarik, Bu. Teks itu wacana, teks yang menarik atau wacana yang menarik. Kemudian apalagi? Bisa melalui apa? Pengamatan langsung. Pengamatan langsung, betul Bu Arianti. Atau juga Bapak Ibu guru yang bercerita ya. Kita yang memberikan cerita bisa secara langsung ya. Jadi pengamatan bisa langsung, observasi ke lapangan, bisa juga kita yang bercerita. Nah, fenomena-fenomena seperti itu yang bisa merangsang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Salah satunya adalah kemampuan berpikir kritis. Ya, biasanya kalau kita, siapa yang mau nonton video apa ya? Tentang apa ya? Apa ya, itu sudah meningkatkan keingintahuan siswa. Artinya apalagi dengan misalnya kita menyajikan fenomena, ayo cari, temukan. Nah, apa yang kalian temukan dari video tadi? Siswa berpikir. Nah, ini yang dirangsang dari kegiatan pembelajaran Bapak Ibu ya, dari fenomena yang disajikan. Kemudian yang kedua, kreatif ya. Kreatif pembelajaran yang dilakukan diharapkan bisa memantik kreativitas anak didik. Tentu saja dalam menyiapkan hal ini, guru perlu menggunakan kreativitasnya. Jadi bisa dibilang kreativitas guru akan melahirkan kreativitas anak didik. Nah, oleh karena itu, bagaimana siswa ini bisa berkreatif? Artinya, guru harus bisa memberikan fasilitas kepada siswa untuk kreativitas, ya, mengembangkan kreativitas. Melalui apa? Ya, melalui kegiatan pembelajaran, ya. Seperti tadi misalnya, yuk coba sekarang buat kalian pertanyaan atau temukan permasalahan. Ya, permasalahan yang ditemukan harus berbeda antara satu dengan yang lainnya, gitu ya. Buat dalam bentuk pertanyaan. Nah, ketika siswa membuat pertanyaan, tulislah permasalahan yang kalian temukan dalam bentuk pertanyaan. Itu mengembangkan kreativitas siswa. Boleh pertanyaannya dibuat dalam catatan kecil, ditempel ya, atau seperti apa. Nah, itu kreativitas Bapak Ibu ya. Atau boleh secara langsung. Nah,
itu mengembangkan kreativitas siswa. Nah, yang C ketiga adalah collaboration ya atau kolaboratif. Nah, pembelajaran kolaborasi ini dipersiapkan dalam modul ajar diharapkan mampu membuat anak didik terlibat dalam kerjasama dengan temannya. Sehingga proses pembelajaran yang terjadi bukan hanya dari guru ke murid dan murid ke guru, tetapi juga antar murid dengan murid. Nah ini, jadi antar peserta didik bisa berkolaborasi. Ya, jadi misalnya kemarin di tahap apa Bapak Ibu kolaboratif ini atau collaboration ini bisa berkembang atau mengembangkan atau merangsang kemampuan kolaborasi siswa dalam PBL, dalam tahap apa? Diskusi ya, Bu. Diskusi ya. Silahkan diskusikan kan gitu ya, ada instruksi. Silahkan diskusikan dengan teman sebangkunya atau teman sekelompoknya, mendiskusikan terkait permasalahan yang kalian temukan untuk mencari solusi. Informasinya boleh kalian temukan dari apa yang sudah Ibu sampaikan, dari internet, atau boleh kalian main ke perpus, pinjam buku, cari terkait masalah-masalah yang kalian temukan. Solusi apa yang bisa kalian selesaikan dari materi atau dari bahan bacaan yang sudah kalian baca. Nah, jadi ketika Bapak Ibu memberikan kesempatan untuk berdiskusi kepada peserta didik, ini yang harapannya bisa mengembangkan sikap kolaboratif, gitu, ya, kolaborasi. Yang berikutnya Bapak Ibu adalah komunikatif. Jadi komunikatif ini adalah kemampuan komunikasi yang penting untuk abad ke depan, juga perlu menjadi perhatian guru dalam menyiapkan rencana pembelajaran di kelas. Oke. Tahap apa ketika Bapak Ibu menyajikan model PBL untuk mengembangkan komunikatif atau kemampuan komunikasi siswa? Pada tahap apa Bapak Ibu? Presentasi atau penyajian hasil karya. Penyajian hasil karya ya. Bapak Ibu menginstruksikan kepada peserta didik, silahkan siapa perwakilan dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Boleh nggak dibaca saja? Ini kan anak SD ya. Silahkan. Atau kita istilahnya silahkan bacakan hasil pekerjaan kalian di depan kelas. Itu artinya komunikasi Bapak Ibu. Jadi kita menggunakan istilah yang memang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Ya. Boleh juga misalnya silahkan presentasikan di depan, kan itu gaya ya Bapak Ibu. Nah, akan tetapi bisa dipahami tidak oleh anak kelas 1 misalnya. Ya, boleh. Ibu boleh dibacakan, silahkan. Itu adalah kemampuan komunikasi Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi, istilah komunikatif itu tidak mesti misalnya harus tadi, silahkan presentasikan di depan kelas. Nah, boleh dengan bahasa anak kelas 1 ya. Silahkan siapa yang mau mengulang lagi apa yang tadi sudah Ibu sampaikan di depan kelas. Nah, bisa juga. Siapa yang mau membacakan jawabannya di depan kelas. Nah, ya. Itu adalah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi siswa. Ya. Oke, Bapak Ibu, ini beberapa